Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss student. How are you today? Teacher berharap kalian sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar matematika. Matematika mengenai tentang pecahan. Sebelum memasuki materi, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, sebelum masuk ke materi, teacher ingin menanamkan pada diri kalian bahwa aku bisa matematika, matematika adalah hal yang mudah, matematika selalu ada di kehidupanku. Jadi kalian mempelajari matematika ini benar-benar ada manfaatnya, karena sangat berguna di kehidupan kalian. Ya, matematika itu pelajaran yang mudah kok kalau kalian sering berlatih. Oke, materi kali ini tentang bab pecahan ya. Pada semester 1, bab pertama itu tentang pecahan. Nanti akan membahas mengenal pecahan, membandingkan dan mengurutkan, pecahan senilai, bentuk-bentuk pecahan, dan penerapannya. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang mengenal pecahan dan membandingkannya. Oke, sekarang kalian simak dulu video dari teacher berikut ya. Anak-anak, di sini teacher memiliki beberapa bangun datar ya. Di antaranya ada persegi, kemudian ada lingkaran, dan juga ada segitiga sama sisi. Oke, sekarang teacher akan membagi persegi ini menjadi dua bagian sama besar. Teacher lipat menjadi dua. Oke, sudah membentuk lipatan ya. Kemudian teacher lipat lagi. Ya, jadi teacher lipat menjadi 4 bagian. Oke, teacher potong dulu. Oke, setelah dipotong, nah ini menjadi dua segitiga ya, yang sama besar. Ini tadi perseginya menjadi 4 bagian sama besar pula. Terus ini yang lingkarannya. Sekarang teacher juga memiliki persegi kecil. Kemudian teacher bagi menjadi 4. Teacher asal membagi seperti ini. Teacher asal membagi ya. Coba kalian perhatikan. Ini setelah teacher bagi tadi. Padahal sama-sama teacher bagi menjadi 4 bagian. Ya. Apakah besar antar bagian ini sama? Bandingkan dengan yang teacher bagi sama rata ini tadi. Nih, dia sama besar. Oh ya kan, sama besar. Dibagi 4 sama rata. Yang ini tadi teacher bagi 4 juga, tapi tidak sama rata. Ini besarnya sama. Tapi dengan yang ini, besarnya nggak sama. Dalam ilmu matematika, pembagian yang sama besarnya seperti ini itu dinamakan pecahan ya. Coba sekarang kalian simak materi dari teacher.
Oke anak-anakku, kalian sudah lihat video dari teacher kan? Semoga kalian bisa memahami. Nah, dari video teacher itu, teacher kan memiliki beberapa bangun datar. Jika kita masukkan ke dalam ilmu matematika, kita akan merubahnya seperti ini. Nah, ini tadi kan teacher sudah mempunyai satu persegi. Kemudian teacher potong menjadi dua bagian. Akan menghasilkan 4 bagian sama besar, ya kan? Dalam ilmu matematika, setiap bagian terkecil ini, nah itu bernilai pecahan. Di sini, ini ada 1 ya, ini kan tadi hasilnya ada 4. Kemudian 1 bagian ini nanti bernilai 1/4. Kok bisa 1/4? Oke, nanti simak baik-baik ya penjelasan dari teacher. Kemudian di sini tadi teacher juga mempunyai segitiga, teacher bagi 2 sama besar. Oke, nanti ketemu 2 segitiga ini ya. Dan setiap bagian dari segitiga ini bernilai 1/2. 1 bagian dari 2. Jadi yang bawah ini, yang angka nilainya bawah itu jumlah dari potongannya, potongan pecahan. Ini tadi ada 4, berarti nanti yang bawah angkanya 4. Begitu juga lingkaran. Lingkarannya teacher potong seperti ini. Akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah. Nah berarti 8 itu nanti ditaruh di bawah ya. Di bawahnya per. Nanti yang atasnya 1. Karena kita cuma mengambil 1 bagian. Kalau nanti mengambil 2 bagian. Misal yang di akhir ada 2. Berarti atasnya 2/8. Di dalam contoh tadi, teacher juga sudah membagi persegi menjadi 4 bagian, tapi tidak sama besar. Ini sama besar, ya kan? Yang pertama, teacher bagi sama besar. Yang kedua, teacher bagi tidak sama besar. Nah, disinilah arti dari pecahan. Oke, berarti kita lanjut ke mengenal pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan ya. Pecahan merupakan perbandingan sejumlah benda yang sama besar dari banyaknya benda mula-mula. Jadi setelah dibagi itu harus sama besar. Kalau tidak sama besar itu bukan pecahan. Pecahan tadi disimbolkan menjadi ini, dalam ilmu matematika kita tulis A/B, di mana dengan syarat A dan B adalah bilangan bulat. B bukan angka 0. Misalkan A itu 2, B-nya 0, jadi 2/0 itu bukan pecahan. Itu nanti hasilnya tak terhingga ya, nggak ada hasilnya. Sekarang yang dimaksud bilangan bulat itu apa ya? Sekedar kamu tahu ya. Nah, di sini dalam matematika kita akan mengenal 3 bilangan ya. Yang pertama ada bilangan bulat, cacah sama asli. Bilangan bulat itu adalah bilangan mulai dari negatif seperti ini ya. Kemudian bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Semua angka ini termasuk bilangan bulat. Kalau dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah bilangan cacah. Sedangkan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Ya, ini sekedar kalian tahu, insya Allah nanti berguna untuk jenjang-jenjang berikutnya. Oke, sekarang kita kembali lagi di sini ya. Sekarang kita belajar nilai tempatnya. Nilai tempatnya di kelas 3 kalian sudah pernah mempelajarinya. Yang A di atas ini berarti pembilang dan B yang di bawah ini berarti penyebut. Oke, sudah paham ya anak-anak? Ini materi yang sangat mudah. Yakin dalam pikiran kalian, tanamkan bahwa matematika pecahan itu sangat mudah. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu membandingkan pecahan. Dalam membandingkan pecahan, kalian akan mengenal 3 notasi. Yang pertama notasi seperti ini yang berarti kurang dari. Kemudian seperti ini bentuknya, lebih dari. Dan ada 2 garis sejajar, ini sama besar. Bagaimana kalian menghafalkan ini kurang dari, lebih dari? Biasanya banyak yang masih belum paham ini. Nah, paling mudah kalian tarik aja garis lurus nih. Yang pertama kan membentuk seperti huruf K ya kan, kalian perhatikan seperti huruf K itu berarti kurang dari. Yang ini seperti huruf B, nah berarti lebih dari. Oke, sekarang kalian perhatikan contoh
perbandingan video berikut ya. Oke, materi selanjutnya adalah membandingkan pecahan. Oke anak-anak, tadi teacher memiliki satu lembar persegi ya, bangun datar persegi, kemudian teacher bagi menjadi 4 ya. Sekarang teacher mau membagi persegi ini menjadi 2 bagian sama besar. Akan teacher bagi menjadi 2 bagian sama besar. Oke, jadinya seperti ini ya, sudah teacher bagi menjadi 2 bagian sama besar. Yang ini tadi teacher bagi menjadi 4 bagian sama besar. Sekarang kita bandingkan ya. Satu bagian ini dinamakan 1/4, sedangkan satu bagian ini dinamakan setengah. Oke, sekarang 1/2 sama 1/4 itu besaran mana? Kita bandingkan. Oke, ini 1/2 bisa tertutupi oleh 2 1/4 ya. Ada 2 buah 1/4. Berarti dapat kita simpulkan, kita bandingkan bahwa nilai 1/2 itu lebih besar daripada 1/4. Paham ya? Nah, sekarang ini mudah, nilainya masih kecil. Kalian bisa mempraktekkan dengan benda yang konkret. Gimana kalau nilainya yang besar? Misalkan 2/5 dibandingkan 3/7, 3/8 dibandingkan 1/8. Apakah kalian nanti harus menyobek kertas, terus membuat gambar seperti ini? Nah, di sini teacher mau cari cara yang lebih cepat dalam ilmu matematika untuk membandingkan bilangan pecahan. Kalian simak baik-baik ya. Oke anak-anak, kalian sudah menyaksikan video dari teacher ya. Kan kita nggak mungkin ya terus menyobek kertas atau mencari benda konkret untuk membandingkan pecahan. Di sini teacher punya tipsnya, yaitu dengan cara perkalian silang antara pembilang dan penyebutnya. Misalkan kita disuruh membandingkan 2/5, pecahan 2/5 dengan pecahan 1/3. Itu kira-kira besaran yang mana? Oke, kita kalikan silang. Ini adalah pembilang dan ini penyebut. Itu kita kalikan silang. Nah, dikalikan silang 2 dikali 3 hasilnya berapa? Hasilnya 6, ditulis di atas sini, kecil, tulis saja kecil di atasnya. Kemudian kita silangkan lagi penyebut yang sini dengan pembilang yang sini ya. 5 dikali 1 hasilnya, pinter, 5, kita tulis di atasnya sini ya, kecil gitu aja. Sekarang 6 sama 5 besaran yang mana? Oh, besaran 6, berarti yang 6 itu yang dimakan. Pokok yang besar itu yang dimakan ya, yang dicaplok. Jadi seperti ini notasinya, 6-nya yang dimakan. Jadi 2/5 itu lebih besar daripada 1/3. Oke anak-anakku, materi hari ini sudah selesai. Sangat mudah kan? Kalau begitu kalian mengerjakan latihan soal agar lebih paham lagi. Nanti kalau belum paham, silahkan tanya ke teacher. Oke, sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.